Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Hai lor, sorry banget lidahnya agak sariawan, jadi semoga pelafalannya masih jelas. Nah, kemarin di akhir part sebelumnya Ras Laut akhirnya memilih mundur. Dan di akhir part itu juga ada satu kapal perang peringkat 9 yang baru saja datang. Pertanyaannya, kapal perang siapa itu? Pastinya, kapal perang itu bukanlah dari salah satu kekuatan yang ada di kota Baichong. Karena kalau memang itu adalah kekuatan dari salah satu orang yang ada di kota Baichong, pasti sudah digunakan sejak awal, atau setidaknya sudah ada tanda-tanda. Namun kapal perang ini datang dengan tidak diduga. Nah, hari ini kita akan mencari tahu siapa orang yang ada di dalam kapal perang ini dan kemudian apa yang akan terjadi di dalam kisah hidup Tuan Muda Yun di part 126. Kapal perang itu tampak melayang di atas reruntuhan kota Baichong. Kapal itu tampak tidak berniat untuk mengejar musuh. Semua orang bertanya-tanya. Tidak banyak yang pernah melihat kapal perang sebesar ini. Mereka mencoba menebak asal-usulnya. Lalu sebuah suara terdengar. "Saya ingin tahu, tuan besar mana yang datang menyelamatkan kami?" Kata Ruan Sikuan. Dia adalah orang pertama yang berseru dengan suara lantang. Kemudian suara gemuruh kapal perang itu pun mereda. Seberkas cahaya turun dari bawah kapal dan beberapa sosok muncul di sana. Ruan Sikuan terkejut. Dia segera maju beberapa langkah dan berkata dengan hormat, "Rupanya Tuan Muda Lai Feng dari keluarga Beiming yang datang." Mendengar itu, di antara reruntuhan, orang-orang yang selamat tampak bersemangat. Beiming Lai Feng memandang kerumunan itu sambil tersenyum tanpa bicara. Perlahan pandangannya beralih. Tatapannya terhenti pada Yun Xiao yang berdiri tidak jauh darinya. Saat ini, topeng di wajah Yun Xiao telah hancur, sehingga wajahnya pun terlihat jelas. Di bawah tatapan semua orang, Beiming Lai Feng tampak bersemangat. Tatapannya tajam saat dia mulai bicara. "Oh, Tuan Muda Yun, rupanya dunia ini sangat kecil dan kita kembali bertemu." Yun Xiao tersenyum santai. "Kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya hari ini. Untungnya Tuan Muda Lai Feng datang tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya pasti sulit dibayangkan." Pujian Yun Xiao ini tulus. Karena memang kalau wilayah kota Baichong gagal dipertahankan, bukan hanya sebagian besar kultivator yang hadir akan tewas, tetapi juga garis pertahanan wilayah timur juga akan runtuh. Kerugian bagi umat manusia tentu akan sangat besar. Namun, pujian itu di telinga Beiming Lai Feng justru terdengar berbeda. Seolah-olah dia mendengar seorang dewasa yang sedang memuji anak kecil. Sikap Yun Xiao yang begitu tenang membuatnya sangat tidak senang. Terlebih lagi, sudut bibir Yun Xiao yang kini tampak sedikit terangkat seakan menyimpan ejekan. Wajah Beiming Lai Feng pun berubah menjadi dingin. "Tuan Muda Yun terlalu merendah. Masalah ini menyangkut kepentingan keluarga kami, maka tentu kami akan berusaha sekuat tenaga." Sebaliknya, Tuan Muda Yun tampaknya memainkan peran yang sangat memalukan dalam perang antar dua ras. Sekarang, kamu bahkan menjadi buronan di seluruh dunia. Yun Xiao tersenyum. "Seluruh dunia? Paling-paling hanya kota bulan merah yang memasukkanku ke dalam daftar buronan mereka. Lagi pula,
Aku sudah lama terbiasa hidup dengan para musuh. Yun Xiao tampak acuh tak acuh. Oh, Beiming Lai Feng mengerutkan kening. Jadi, menurutmu, penangkapanmu oleh Kota Bulan Merah itu hanyalah bagian dari dendam pribadi? Mata Beiming Lai Feng kini terlihat dipenuhi niat membunuh. Kilatan dingin melintas di matanya, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Hati semua orang kini menegang. Aura dingin yang memancar dari tubuh Beiming Lai Feng membuat suasananya menjadi berat. Geseng Xiang segera melangkah maju dan berkata, "Mohon maaf, pasti ada kesalahpahaman di sini. Jika bukan karena bantuan dari Tuan Muda Yun dalam pertempuran tadi, tempat ini mungkin sudah runtuh sebelum Tuan Muda Lai Feng sempat datang menyelamatkan kami." Sudah jatuh katamu? Ruan Siquan juga maju dan menatap Yun Xiao dengan dingin. "Tuan Kota, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkan perannya? Dalam pertempuran ini, bagaimana mungkin dia pantas menerima pujian sebesar itu? Saya bisa mengatakan dengan sangat bertanggung jawab bahwa tanpa dia pun hasil pertempuran tidak akan berubah sama sekali." Wajah semua orang menjadi suram. Sikap tak tahu malu Ruan Siquan terlihat sangat jelas. Tapi karena dia berasal dari Kota Bulan Merah dan dia punya kekuatan yang besar, maka tidak ada yang berani membantahnya. Beiming Lai Feng tersenyum tipis. "Seperti yang kuduga. Aku sudah tahu sejak lama bahwa orang ini hanyalah penipu. Li Yun Xiao, sekarang apa lagi yang ingin kau katakan?" Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh. "Lihat saja siapa yang menuduhku dan siapa yang membelaku. Bukankah ini jelas hanya dendam pribadi dari Kota Bulan Merah?" Mendengar itu wajah Ruan Siquan seketika menghitam. "Hari ini, tidak peduli apapun yang kau katakan, kau tidak akan lolos dari hukuman keadilan keluarga Beiming," seru Ruan Siquan. Namun Jing Yongye melangkah maju. "Menurutku, orang yang paling fasih memutar balikan fakta justru adalah dirimu, Tuan Ruan Siquan." Wajahnya tampak dipenuhi kemarahan saat dia berdiri tepat di belakang Yun Xiao. "Keadilan ada di hati rakyat. Bagaimana mungkin kau mengubahnya sesuka hati? Jika bukan karena Tuan Muda Yun Xiao tadi, berapa banyak dari kita yang masih bisa bertahan hidup sekarang?" Dia tampak menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata lagi. "Aku, Jing Yongye, mungkin tidak terlalu kuat, tetapi aku masih tahu arti dari rasa malu." Ekspresinya tampak tegas. Kemudian beberapa anggota dari Sekte Pedang Bulan mengikutinya melangkah maju dan berdiri di belakang Yun Xiao. Tak lama kemudian semakin banyak orang yang ikut bergerak. Anggota tim pedang tempur serta beberapa prajurit yang selamat pun diam-diam keluar dari barisan dan berdiri di pihak Yun Xiao. Geseng Xiang menatap situasi itu dengan wajah serius. Jika keluarga Beiming benar-benar berniat bergerak melawan Tuan Muda Yun Xiao, maka saya pun harus minta maaf karena tidak bisa tinggal diam. Dia pun memimpin kelompok dari kota Baichong berdiri di belakang Yun Xiao. Ekspresi Beiming Lai Feng berubah drastis. Wajahnya dipenuhi amarah. "Semua orang pikirkan baik-baik. Sekali kalian membuat pilihan yang salah, kalian akan dikutuk selamanya." Begitu kata-kata itu keluar, mereka yang hendak
melangkah maju pun kini gemetar. Mereka melihat para ahli dari keluarga Beiming serta kapal perang peringkat 9 yang besar di langit. Akhirnya mereka menarik kembali langkah mereka. Mereka terdiam dan tidak berani maju. Yan Susu kini berdiri di belakang Beiming Lai Feng dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak tahu berterima kasih? Jika Tuan Lai Feng tidak datang tepat waktu, apakah kalian masih bisa hidup? Orang yang benar-benar menyelamatkan kalian adalah Tuan Muda Beiming Lai Feng." Beberapa orang saling berpandangan sebelum akhirnya ikut berdiri di sisi Beiming Lai Feng. Tapi jumlahnya sangat sedikit. Kini tempat itu seakan dibagi menjadi 3 kelompok. Sebagian besar tetap diam dan tidak memihak siapapun. Mereka seakan berada di kondisi netral, namun suasana di sekitar mereka menjadi dingin dan tegang. Lalu kemudian, yang satu jelas di Yun Xiao dan satu lagi berada di sisi Beiming Lai Feng. Kemudian, Eleji tampak merenung sejenak di tengah kerumunan dan akhirnya dia melangkah keluar dan berdiri di samping Beiming Lai Feng. Dia menelangkupkan tinjunya dan berkata, "Li Yun Xiao adalah buronan dari kota bulan merah. Tuan Muda Lai Feng, mohon tangkap dia dan serahkan kepada kota bulan merah." Meskipun Eleji juga mengakui peran Yun Xiao dalam pertempuran sebelumnya, tetapi pada akhirnya dia tetap adalah orang dari kota bulan merah, dan dia harus berdiri di pihak kota bulan merah. Mendengar itu ekspresi Beiming Lai Feng sedikit membaik. Dia mencibir, "Tentu saja, sesuai dengan keinginan semua orang." Pandangannya menyapu kelompok yang masih netral. Dia kemudian membuat sebuah gerakan seakan mengundang, "Apakah masih ada yang ingin membela Yun Xiao? Silahkan maju dan berdiri bersamanya kalau memang itu yang kalian pikirkan." Ekspresi banyak orang berubah. Ancaman itu begitu jelas, tetapi tidak seorang pun berani melangkah keluar. Dan di antara semua orang yang paling tersiksa adalah Liao Yangbing. Wajahnya dipenuhi keraguan. Beberapa kali dia ingin melangkah maju, tetapi kakinya terasa begitu berat. Dilihat dari situasi saat ini, begitu keluarga Beiming bergerak, maka Yun Xiao hampir pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, melihat sikap Yun Xiao yang tetap tenang dan santai, Liao Yangbing justru merasa ragu. Dia bertanya-tanya, mungkinkah Yun Xiao masih menyimpan kartu truf? Akhirnya, sambil menggertakkan gigi, Liao Yangbing melangkah keluar dari barisan dan kemudian berdiri di sisi Yun Xiao. "Saya percaya Tuan Muda Yun bukanlah orang yang sombong. Kalian semua yang selamat dari pertempuran tadi, cobalah tanyakan pada hati kalian sendiri." Kata-kata itu membuat banyak orang menundukkan kepala dengan penuh rasa malu. Tapi Yan Susu kemudian mencibir, "Untuk apa bicara panjang lebar dengan mereka? Sampah seperti ini harus dibereskan. Saya memohon pada para penguasa keluarga Beiming untuk bertindak." Ekspresi Beiming Lai Feng menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. "Kalahkan Li Yun Xiao. Bunuh siapapun yang berani menghalanginya." Udara di langit seolah membeku. Semua orang merasakan hawa dingin tak terbatas dan mundur satu persatu. Langit yang semula penuh dengan orang, kini tiba-tiba menjadi lapang. Untuk menghadapi sampah seperti dia, Tuan Muda bahkan tidak perlu turun tangan sendiri.
Dua sosok melintas di depan Beiming Lai Feng. Salah satunya adalah Martial Sovereign bintang 4 yang pernah berselisih dengan Yun Xiao di kota Haiti dulu. Wajahnya tampak dipenuhi ejekan saat dia menatap Yun Xiao. Rekannya sambil tersenyum berkata, bagaimanapun juga dia dikenal sebagai bintang muda nomor 1 dunia. Kita tidak boleh ceroboh. Martial Sovereign bintang 4 itu pun tertawa. Untuk apa? Kalau kau takut, berdirilah saja di samping. Aku akan membereskan ini sendirian. Lalu laki-laki itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menerjang ke arah Yun Xiao. Rekannya tersenyum tipis lalu kemudian menyusul dari belakang. Saat keduanya melesat maju, aura mereka melonjak hingga puncak bintang 4. Seluruh langit dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa petarung tingkat rendah di belakang Yun Xiao menggigil hebat. Tapi meski mereka takut, tidak seorang pun mundur. Mata Liu Yangping dipenuhi kekhawatiran. Dia tidak takut pada dua Martial Sovereign bintang 4 itu. Hal yang membuat dia khawatir adalah berapa banyak ahli dari keluarga Beiming yang saat ini masih berada di dalam kapal perang peringkat 9. Ditambah, kapal perang peringkat 9 itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Pada saat itu dia mulai meragukan pilihannya. Bahkan kini ada sedikit penyesalan. Dia telah menyinggung keluarga Beiming yang mana itu jelas bukan keputusan yang bijak. Tapi semua sudah terlambat. Dia hanya bisa melalui jalan ini sampai akhir. Wajah Geseng Xiang pun tampak dingin. Dia telah memutuskan untuk berdiri bersama Yun Xiao sampai akhir. Dia melangkah maju dan bersiap untuk menghadapi dua orang yang melesat ke arah Yun Xiao. Tapi, sebuah tangan terulur dan menahannya. Yun Xiao melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau memang begitu, maka aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, penerus keluarga Beiming. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Dan tentu saja seluruh kerumunan itu terkejut. Entah mengapa semua orang seketika merasakan hawa dingin yang menjalar di hati mereka. Dan di saat yang sama, entah kenapa perasaan takut menyeruak dari hati Beiming Lai Feng. Padahal dia adalah penerus dari istana kegelapan Beiming, calon penguasa dunia di masa depan. Sesumbar, hancurlah menjadi debu, teriak Martial Sovereign bintang 4 itu. Dia menghantamkan telapak tangannya. Arus energi dingin terbentuk di telapak tangannya seperti bongkahan es yang pecah di udara dan kemudian jatuh menghantamnya. Bongkahan es raksasa pecah di udara dan kemudian melesat ke arah Yun Xiao. Udara di sekitarnya seketika membeku. Semua seakan berubah menjadi warna biru pucat. Esensi es dari istana Beiming bukan hanya sangat dingin, tetapi juga mengandung racun es yang mengerikan. Begitu esensi es itu memasuki tubuh, maka esensi es itu akan terus merusak meridian dan menghancurkan fondasi bela diri dari seseorang. Itu adalah salah satu teknik yang paling ganas di dunia. Yun Xiao melihatnya dan berkata dengan suara rendah, "Terakhir kali aku mengatakan akan menghajarmu, tapi aku masih memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Sekarang tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu." Aura Yun Xiao tiba-tiba meledak. Dalam sekejap kekuatannya melonjak hingga puncak. Kekuatan Martial Sovereign bintang 2 kini terpampang nyata. Semua anggota keluarga Beiming pun terkejut.
Bei Ming Lai Feng bahkan berdiri terpaku dengan wajah tercengang. Di kota bulan merah dulu, Yun Xiao hanyalah seorang martial supreme bintang 6. Bahkan saat itu, Bei Ming Lai Feng pun tidak berani menghadapi Yun Xiao secara langsung meskipun dia adalah martial sovereign bintang 2. Tapi, yang lebih penting, sudah berapa lama waktu berlalu sejak saat itu? Bei Ming Lai Feng sendiri baru berhasil mencapai bintang 3, itu pun dengan bantuan harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, Yun Xiao kini justru melompati satu alam besar dan mulai mengejarnya. Dari martial supreme bintang 6 menjadi martial sovereign bintang 2. Perasaan dingin menggerogoti hati Bei Ming Lai Feng. Kalau dulu saja saat Yun Xiao masih martial supreme bintang 6 berani menghadapi martial sovereign bintang 4, maka sekarang saat dia menjadi martial sovereign bintang 2, martial sovereign bintang 4 jelas bukan masalah. Tangan dan kaki Bei Ming Lai Feng kini terasa dingin, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia bahkan tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kilatan tajam melintas di mata Yun Xiao saat dia mengangkat tangannya dan langsung meraih bongkahan es itu. Seluruh lengannya seketika berubah menjadi emas. Martial sovereign bintang 4 itu juga terkejut ketika melihat basis kultivasi Yun Xiao. Dia segera menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan berlangsung mudah. Tetapi, ketika dia melihat Yun Xiao mencoba menangkap esensi es sejati miliknya hanya dengan tangan kosong, dia justru tertawa terbahak-bahak. Haha, sombong sekali. Kau benar-benar mencari kematian. Kini tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan esensi di telapak tangannya kembali meningkat. Bongkahan es itu mengembun beberapa lapis lagi sebelum meluncur dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Suara gesekan keras bergema di udara ketika tangan emas Yun Xiao mencengkram ujung serangan itu dan menghentikannya di tempat. Pecahan es berhamburan ke segala arah, sementara udara dingin menyebar seperti kabut putih yang menelan kedua sosok itu. Hati martial sovereign bintang 4 itu bergetar hebat. Dia sangat memahami kekuatan serangnya sendiri. Tanpa senjata peringkat 9, mustahil seseorang bisa menahannya secara langsung. Mungkinkah kedua tangan Yun Xiao telah mencapai kekuatan yang setara dengan senjata peringkat 9? Namun kenyataan yang kejam tidak memberinya waktu untuk berpikir. Momentum serangan itu benar-benar terhenti, terjepit kuat di tangan Yun Xiao. Martial sovereign itu hendak bicara, tetapi sebelum dia sempat berkata-kata, pemandangan yang mustahil terjadi. Retakan keras terdengar. Bongkahan es raksasa itu dipatahkan dengan tangan kosong oleh Yun Xiao. Mulut martial sovereign bintang 4 itu ternganga karena kaget. Dan pada saat yang sama, Yun Xiao tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, dia sudah muncul tepat di depan martial sovereign bintang 4 itu. Yun Xiao tanpa membuang waktu menyumbatkan setengah bongkahan es yang patah itu ke dalam mulutnya. Es itu kemudian meledak di dalam mulut dan kepala martial sovereign bintang 4 itu hancur berkeping-keping. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Tak seorang pun percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang martial sovereign bintang 4 mati dalam sekejap. Rekan dari martial sovereign bintang 4 itu kini tertegun. Tapi pada detik berikutnya,
Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun suara petir meledak di langit. Sebuah kilatan melesat melintasi angkasa dan langsung menyambar tubuhnya. Seketika tubuhnya pun tenggelam dalam lautan petir hijau yang mengurungnya di udara. Jeritan mengerikan menggema di langit. Tubuh Martial Sovragen itu bergetar hebat dan wajahnya dipenuhi penderitaan. Sementara itu wajah Yun Xiao muncul di tengah kilatan petir. Dia mengangkat sebuah palu tinggi-tinggi sebelum menghantamkannya ke bawah tanpa ragu. Ledakan menggema, langit pun seakan bergetar. Petir meledak tepat di atas kepala Martial Sovragen itu. Kepalanya hancur menjadi bubur daging. Darah memancar dari pori-porinya bercampur dengan cairan putih dan kuning yang menyembur keluar. Saat kilatan petir perlahan menghilang, tubuhnya jatuh. Dia tak lagi bernyawa. Yun Xiao kembali muncul di udara. Dia berdiri dengan tenang dan ekspresinya terlihat begitu santai. Tatapannya dingin menyapu kehampaan seperti air yang tenang. Dia lalu melihat ke arah sosok Bei Ming Lai Feng. Saat ini, bukan hanya Bei Ming Lai Feng yang menghirup udara dingin dan mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ruan Xiguan, Yan Susu, dan para ahli lainnya juga ketakutan setengah mati. Tanpa sadar, seluruh barisan dari keluarga Bei Ming mundur ratusan meter. Dengan kedua tangan tersilang di belakang punggung, Yun Xiao mengangkat kaki dan melangkah maju. Di saat itu formasi keluarga Bei Ming kembali dilanda kekacauan. Tanpa sadar, mereka pun mundur beberapa puluh meter. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, "Kenapa? Setiap kali aku melangkah maju, kalian justru mundur 100 meter. Kalau seperti ini, kapan kalian akan menangkapku dan membawaku kembali ke kota bulan merah?" Wajah Ruan Xiguan dan yang lain memerah, tetapi ketakutan di mata mereka justru kini terlihat semakin jelas. Bei Ming Lai Feng menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Kata-kata Yun Xiao terasa seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Giginya terkatup rapat. Dia adalah penerus dari Istana Bei Ming. Dia adalah calon penguasa dunia di masa depan. Kalau dia mundur sekarang, maka semua wibawanya akan hancur. Kalau itu terjadi, bagaimana dia akan memimpin orang lain di masa depan? Dia akhirnya berkata dengan suara dingin, "Yun Xiao, kau benar-benar kejam. Beraninya kau membunuh orang-orang dari istana Bei Mingku. Mulai hari ini, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini." Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, cepatlah maju. Aku memang tidak ingin punya tempat untuk tinggal." Yun Xiao maju selangkah lagi, dan di saat yang sama, orang-orang yang ada di barisan Bei Ming Lai Feng mundur tanpa sadar. Kini Bei Ming Lai Feng berdiri sendirian di depan. Wajahnya tampak pucat, ketakutan memenuhi hatinya, namun dia tidak bisa mundur lagi. Tampak 2 garis keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di usia muda, kau sudah begitu sombong dan kejam. Tidak heran kalau kota bulan merah ingin menangkapmu." Di saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari kapal perang peringkat 9. Dan sesaat kemudian, embun beku turun dan salju mulai berjatuhan. Suhu udara di sekitar seketika anjlok. Namun, bagi Bei Ming Lai Feng, perasaan di hatinya justru seperti disinari matahari. Rasa takutnya langsung lenyap. Dia hampir menangis karena merasa lega. "Paman ketujuh,
Tolong tangkap bajingan ini dan singkirkan kejahatan dari dunia, seru Bai Ming Lai Feng. Kini jantung semua orang berdegup kencang. Tidak ada seorang pun yang merasakan pergerakannya sebelum ini. Tetapi tiba-tiba, seorang laki-laki telah berdiri di depan mereka. Jubahnya putih berkibar tertiup angin. Yun Xiao menatap orang itu dan dia sama sekali tidak mengenalnya. Maka Yun Xiao menganggap orang ini sebagai antek lain. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, "Sepertinya istana Bai Ming memang tidak kekurangan apapun selain sekumpulan kodok." "Bajingan, beraninya kau bicara begitu kasar." Wajah laki-laki itu berubah putih dan langsung mengeras. "Aku sebenarnya ingin memberimu kesempatan untuk mati dengan cepat. Tapi tampaknya kau tidak membutuhkan itu." Yun Xiao tampak acuh tak acuh. Laki-laki berjubah putih itu berkata lagi dengan dingin, "Seandainya kau berlutut dan mengakui kesalahanmu, mungkin aku akan memberimu kematian yang mudah. Tetapi sekarang semua sudah terlambat. Ingat baik-baik nama orang yang akan membunuhmu. Bai Ming Zi. Sekarang pergilah ke neraka dan mengadulah pada Raja Yama." Tapi wajah Yun Xiao justru menjadi gelap. "Dari mana kalian semua mendapatkan rasa superioritas yang aneh ini? Aku baru saja membunuh 2 orang kalian dan kalian semua begitu ketakutan sampai hampir menangis. Tetapi sekarang tiba-tiba kalian merasa menjadi begitu perkasa. Aneh sekali. Apakah istana Bai Ming kalian terlihat lebih hebat hanya karena semakin banyak orang-orang kalian yang mati? Bajingan, jaga mulutmu." Wajah Bai Ming Zi mengeras karena marah. Dia meraung keras dan auranya meledak ke segala arah. Tekanan yang luar biasa seketika menyapu langit. Hati semua orang pun bergetar hebat. Tekanan seperti ini hanya bisa dikeluarkan oleh seorang ahli tingkat tinggi. Untuk sesaat emosi orang-orang menjadi beragam. Yan Susu dan yang lain tentu sangat gembira. Sementara orang-orang di pihak Yun Xiao kini dipenuhi kecemasan. Namun tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Martial Sovereign bintang 7 tidak cukup kuat. Yun Xiao mengubah telapak tangannya menjadi pedang dan menebas ke bawah. Ledakan menggema. Tekanan luar biasa seketika terbelah. Ruang di depannya bergetar dan kemudian terdistorsi. "Akan kugunakan kait untuk mencabut lidahmu. Kau benar-benar anak muda yang tidak tahu diri." Bai Ming Zi begitu marah. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menerjang ke depan. Tangannya sambil membentuk segel, dia memukul ke arah Yun Xiao. Gelombang cahaya yang menyilaukan menyebar di langit. Seolah sebuah gunung setinggi 10 kaki jatuh dari 9 surga. Kekuatan besar itu menekan semua orang hingga nafas mereka tertahan. Banyak orang yang merasakan keterkejutan. Sementara Liao Yangping semakin dipenuhi kekhawatiran. Tapi Yun Xiao tidak mundur sedikit pun. Dia hanya mengangkat satu jarinya dan menunjuk ke langit. Cahaya dari jari itu melesat di udara seperti meteor yang menembus langit. Kemudian menghantam segel Bai Ming Zi. Segel milik Bai Ming Zi seketika terhenti. Mata Bai Ming Zi seakan hampir keluar dari rongganya. Dia punya rasa percaya diri bahwa serangannya ini bahkan mampu melukai seorang Martial Sovereign bintang 6. Tapi Yun Xiao justru berhasil menghentikannya. Kini dia baru sadar
bahwa kekuatan Yun Xiao memang tidak bisa diukur dengan logika biasa. Tubuhnya berputar di udara. Dia mulai mengubah segel tangannya. Setiap segel memicu fenomena aneh di langit dan di bumi, seolah dunia beresonansi dengan gerakannya. Mata Beiming Lai Feng pun tampak dipenuhi ketakutan. 3 gerakan dari luar dunia. Apakah Yun Xiao benar-benar sekuat itu sampai paman ketujuh harus menggunakan teknik ini? Beiming Lai Feng tak mampu menyembunyikan keraguannya. Dia takut, tetapi kini niat membunuhnya semakin kuat. Dia belum pernah ingin membunuh Yun Xiao dengan niat sebesar ini sebelumnya. Dia menyadari bahwa Yun Xiao bukanlah orang biasa dan ancaman besar di masa depan. Sementara itu, Yan Susu yang berada di samping Beiming Lai Feng memperhatikan ekspresinya. Dia lalu berkata, "Tuan Lai Feng, jangan khawatir. Li Yun Xiao itu seperti belalang di akhir musim gugur. Kini dia tidak akan bisa melompat lagi." Mendengar itu, wajah Beiming Lai Feng seketika menjadi dingin. "Enyah dari hadapanku." Meskipun dia sangat ingin membunuh Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa menahan kekaguman terhadap bakat dan kekuatannya yang luar biasa. Melihat Yan Susu yang mencoba menjilatnya, itu justru membuatnya merasa jijik. Senyum Yan Susu membeku. Dia sangat malu. Kilatan kemarahan tampak muncul di matanya. Kini, ekspresi Yun Xiao juga tampak berubah sedikit. Dia tampak merasakan tekanan dari serangan Beiming Zi. Dengan cepat dia menarik jarinya kembali. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir. Sementara, bola petir mulai mengembun di tangannya. Teknik dari istana Beiming berasal dari penyerapan ki dingin batu hitam luar dunia. Konon, batu itu terbentuk dari yin dan dingin ekstrim dari alam semesta. Benda itu bukan berasal dari dunia manusia, tetapi jauh dari luar langit dan ditemukan oleh leluhur keluarga Beiming, yang kemudian menciptakan teknik es yang mereka punya. Tapi tidak hanya itu. Sejak batu itu ditemukan, 3 teknik yang sangat kuat juga terukir di atasnya. Teknik itu tidak memiliki nama, dan karena itu, keluarga Beiming kemudian mengenal dan menyebut teknik ini dengan sebutan 3 teknik luar dunia. Nama itu memiliki 2 makna. Pertama, menunjukkan asal-usul dari teknik itu yang berasal dari luar dunia, dan yang kedua, menandakan bahwa kekuatannya begitu besar sehingga tampaknya hanya bisa berasal dari dunia yang berbeda. Yun Xiao mengenali teknik itu. Dia dengan cepat membentuk segel dengan 1 tangan, mengedarkan energinya hingga batas ekstrim. Kemudian setelah itu seluruh langit berubah menjadi lautan petir. Petir terus bergemuruh tanpa henti, mengguncang langit dan bumi. Tubuh asli Yun Xiao sendiri kini muncul di tengah samudera petir itu dengan tangan kiri yang masih membentuk segel, sementara tangan kanannya menggenggam bola petir. Di belakangnya terlihat wujud Dharma. Sosok itu memancarkan aura yang dalam dan mengerikan. Dia menatap lurus ke depan. Apa-apaan ini? Semua orang tercengang. Hati Beiming Lai Feng pun bergetar hebat saat dia berseru. Ini teknik Dewa Roh Raksasa. Mata Beiming Zi menjadi dingin. Harus kuakui bahwa kau adalah jenius langka. Tapi sayang, kau terlahir begitu sombong. Simbol perak aneh muncul di segel tangannya. Saat simbol itu terbentuk, langit dan bumi pun seketika berubah. Angin kencang menyapu awan, sementara awan gelap berputar dan berkumpul. 3 jurus dari luar dunia. Hidupku terbatas.
Itu adalah nama gerakan milik Bai Mingzi. Ekspresinya kini tampak serius. Sebuah segel tangan raksasa terbentuk di depannya. Di telapak tangannya muncul pusaran nebula yang berkilau seperti galaksi. Perlahan-lahan kekuatan itu menekan ke bawah dari langit. Wajahnya pun menjadi pucat. Jelas bahwa teknik ini pun sangat berat baginya. Konon, ketika leluhur istana Beiming menemukan batu hitam luar dunia dan mempelajari kekuatan suci di dalamnya, dia perlahan-lahan menghela nafas dan berkata, "Hidupku ada batasnya, namun Dao tidaklah terbatas." Kata-kata itu menjadi cikal bakal dari nama gerakan pertama dari 3 jurus luar dunia. Dinamakan hidupku terbatas. Sejak saat itu pula ditetapkan aturan besi. Hanya seorang martial Sovragen tingkat tinggi yang boleh mempelajari teknik ini. Ini juga adalah kali pertama Bai Mingzi menggunakannya. Dan kini dia langsung merasakan bahwa seluruh energi di dalam tubuhnya seakan tersedot menuju telapak tangannya. Dia bahkan sulit mempertahankan kesadarannya. Dia baru menyadari mengapa leluhur menetapkan larangan sekeras itu. Rupanya, teknik ini menuntut tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tanpa ranah yang cukup, pengguna bahkan bisa terseret oleh kekuatannya sendiri dan kemudian hancur berkeping-keping. Kini, di antara pusaran awan bintang itu, cahaya spiritual berkumpul seperti bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Suara berat menggema di langit. Di bawah pusaran nebula itu, lautan petir Yunxiao mulai runtuh. Kilatan petir yang sebelumnya ganas, kini seakan retak dan tercerai-berai. Bola petir di tangan Yunxiao pun meledak, memenuhi langit dengan kilatan petir. Dia mendongak kaget saat dia melihat nebula raksasa itu menekan turun. Dengan segera Yunxiao menyatukan kedua tangannya. Cahaya emas menyebar ke segala arah. Wujud Dharma di belakangnya pun melakukan gerakan yang sama. Lingkaran cahaya hitam berputar di telapak tangannya sebelum kemudian meledak. Sinar hitam raksasa melesat seperti meteor, menghantam nebula dan memicu badai energi besar. Namun pusaran itu tetap turun tanpa terhentikan. Wujud Dharma langsung menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah pusaran itu. Dia mencoba menahan kekuatan langit dan bumi yang bahkan tak terlukiskan. Wajah dari orang-orang keluarga Beiming kini berubah ketakutan. Wujud Dharma perlahan mulai runtuh di bawah tekanan nebula dan ki iblisnya pun semakin lemah. Tetapi pemandangan yang mereka saksikan tetap membuat mereka tak percaya. Karena gerakan hidupku terbatas pada dasarnya tidak terkalahkan di antara kultivator di tingkat yang sama. Tapi siapa sangka bahwa sekarang seorang martial Sovragen bintang 2 mampu menahannya sampai sejauh ini. Saat wujud Dharma ditekan, tubuh Yunxiao pun menegang, seolah dia ikut memikul gunung raksasa di punggungnya. Yunxiao mengaum, cahaya emas menyembur dari tubuhnya. Setiap tangan dari wujud Dharma kini juga memegang senjata yang berbeda. Salah satu tangan membentuk segel untuk mengendalikan 11 pedang bintang dingin langit utara. Pedang-pedang itu dengan segera melesat menembus langit. Sinar cahaya pedang kini menebas nebula. Nebula itu sendiri seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Ekspresi Yunxiao berubah dingin. Dia mengubah segel tangannya. Dan segel pedang itu tiba-tiba meledak di udara dan membesar. 11 pedang tersusun menjadi formasi dan memancarkan ki pedang yang mengerikan. Di bawah tekanan nebula, pedang-pedang itu berdengung keras dan bergetar hebat. Sialan! Yunxiao pun sampai mengumpat.
Diagram pedang surgawi yang terdiri dari 11 pedang dingin langit utara masih tidak mampu menahan tekanan jatuh dari nebula. Dengan menggertakkan gigi, Yun Xiao akhirnya mengangkat cermin awan senja. Cahaya bintang dan cahaya cermin bertabrakan di udara, memunculkan riak energi yang membuat cermin itu pun bergetar. Yun Xiao lalu menepaskan niat pedang pada pedang bintang dingin langit utara. Karakter kuno Maha kini berkedip satu persatu di tubuh pedang itu. Sementara udara dingin ekstrim menyelimuti bilahnya hingga bunga-bunga es bermekaran. Di hadapan orang-orang dari istana Beiming, Yun Xiao tidak berani menggunakan teknik pedang asli miliknya. Namun, dengan niat pedang yang tak tertandingi, teknik apapun yang ia gunakan tentu mampu memetik bintang dan mengejar bulan. Lagu pedang teratai hijau, gerakan yang digunakan Yun Xiao. Sekejap kemudian lautan es menyelimuti langit. Udara dingin menyebar seperti kabut tipis. Dingin namun indah. Serta sekaligus memberi ketenangan yang aneh. Dinginnya pedang es itu bahkan melampaui Ki Utara yang gelap, milik istana Beiming. Namun keduanya berbeda. Yang satu adalah dingin murni hingga mencapai keindahan ekstrim, sementara yang lain adalah dingin yin yang suram, membuat siapapun akan menggigil ketakutan. Kini bunga-bunga es bermekaran di langit, seolah roh-roh es dari negeri salju kini sedang menari. Yun Xiao menatap langit dan berkata dengan tenang, 100 bunga es mekar. Bunga-bunga es yang memenuhi langit tiba-tiba menjadi tajam. Dunia salju yang dingin itu seketika mencair, lalu mengembun menjadi esensi pedang es yang tak tertandingi. Esensi itu melesat ke langit dan menebas nebula. Ledakan menggema, lautan cahaya bintang dan awan bergetar hebat. Pusaran kekuatan itu pun terhenti, sehingga seluruh langit seakan-akan runtuh. Cahaya biru yang kuat meledak lagi dari nebula, membelah pusaran itu menjadi dua. Ledakan dahsyat terdengar bertubi-tubi seolah dunia ikut terbelah. Langit benar-benar terpecah menjadi dua, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu segala arah. Yun Xiao dan Bai Mingzi sama-sama tersapu oleh gelombang sisa dan terseret masuk ke dalam celah langit. Bahkan, kini kapal peringkat 9 yang melayang di udara pun ikut terkena dampaknya. Kapal itu bergetar di langit sebelum terdorong mundur oleh gelombang kekuatan ini. Bai Mingzi benar-benar tercengang saat melihat retakan di langit. Baru ketika tubuhnya tersedot, dia pun tersadar. Dia segera mengedarkan energi miliknya untuk melindungi tubuh. Dia melayangkan pukulan yang kuat, berusaha menghancurkan ruang itu agar dapat keluar. Namun pukulannya seakan menghantam lempeng besi. Kekuatan pantulan bahkan menghentaknya kembali. Terdengar suara tulang retak dari lengannya. Bahkan sebagian tulangnya memang hancur. Bai Mingzi tersentak ngeri, yang membuatnya semakin terkejut. Di depan cahaya tinju itu perlahan muncul sinar keemasan dan bayangan dari Yun Xiao yang perlahan memadat. Keduanya kini berdiri di dalam celah gelap itu. Mereka saling berhadapan dengan tatapan dingin. Bai Mingzi terkejut sekaligus marah. Cepat menyingkir. Jika celah ini tertutup, kau dan aku akan sama-sama mati di sini. Tapi ekspresi Yun Xiao tetap tenang. Dia berkata dengan suara mengejek, "Ini hanyalah celah langit. Mengapa seorang dari keluarga Beiming begitu takut?" Bai Mingzi meraung, "Kau tidak tahu apa-apa. Jika celah langit tertutup dan kita tidak menemukan koordinat yang tepat, kita bisa tersesat dalam kehampaan selamanya, dan kita tak akan pernah bisa kembali." Yun Xiao dengan acuh tak acuh berkata, "Begitukah? Kalau memang begitu maka aku harus membunuhmu secepat mungkin." "Ah, kurang ajar. Kau benar-benar mencari kematian."
Pei Mingzi tampak muram. Meskipun hampir mustahil mematahkan gerakan hidupku terbatas, namun ia tak pernah menyangka bahwa Yun Xiao bahkan berani dan berniat membunuhnya. Namun baru saja dia bicara, suaranya seketika terhenti. Pedang dingin Yun Xiao kembali meledak dengan hawa dingin yang menyebar ke segala arah. Cahaya biru kini berubah menjadi bola-bola cahaya yang berputar di dalam kegelapan. Niat pedang yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Bahkan kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Jantung Pei Mingzi bergetar hebat. Kau masih menyimpan kekuatan pedang? Bukan hanya pikirannya yang kacau. Rasa takut yang tak dapat dijelaskan kini mulai merayapi hatinya. Meskipun kekuatan pedang Yun Xiao kali ini terasa sedikit lebih lemah, namun niat pedang di dalamnya adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Bajingan, kau benar-benar bodoh. Pei Mingzi hampir tak mampu mengatakan apapun lagi. Lalu di saat itu, sepasang mata merah seperti bulan darah menyala di depan matanya. Dan pada saat itu rasa sakit tajam tiba-tiba meledak dari lautan spiritual miliknya. Kesadarannya pun goyah. Dia melihat sosok di hadapannya perlahan berubah. Wajah yang semula lembut berubah menjadi wajah yang tampan dengan garis tegas. Wajahnya terasa sangat familiar. Mustahil. Kau. Pei Mingzi mengenalinya. Rasa sakit hebat meledak di kepalanya. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil meratap. Namun yang lebih mengerikan adalah wajah itu sendiri. Wajah yang tidak mungkin ia lupakan setelah melihatnya. Keberanian dan keyakinannya kini runtuh seketika. Dia tidak lagi ingin bertarung. Dia hanya ingin melarikan diri. Tubuhnya gemetar hebat. Dia memandang sekitar dan melihat sepasang mata merah darah raksasa menggantung di langit yang gelap. Mata itu menatapnya dengan tatapan dingin. Kau rupanya benar-benar dia. Pei Mingzi meraung sekuat tenaga, tetapi tak ada yang bisa mendengarnya. Ketakutan yang luar biasa telah menghancurkan rasa percaya diri dan kemauannya. Bahkan niat bertarungnya pun tak ada. Wajahnya kini penuh dengan ketakutan. Rupanya kau belum mati. Bajingan, kau bersembunyi selama ini. Bulan darah di kegelapan perlahan menghilang. Di wajah Yun Xiao tampak rasa jijik. Hanya bayangan wajahnya di masa lalu ternyata sudah cukup membuat lawannya ketakutan setengah mati. Kalau dia tahu begini, dia tidak perlu bertarung sampai sekeras sebelumnya. Yun Xiao kini mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Cahaya pedang biru membelah tubuh Pei Mingzi yang telah menjadi gila menjadi dua bagian. Lalu setelah itu, di luar celah langit, semua orang menatap dengan ngeri sambil menahan nafas. Dari sana kemudian seberkas cahaya pedang melesat keluar. Cahaya itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membelah langit. Sesaat kemudian sosok Yun Xiao perlahan muncul. Dia melangkah keluar dari celah itu dan berdiri di hadapan semua orang. Tentu semua orang terkejut. Orang-orang di sekitar Bai Ming Lai Feng kini mundur ketakutan. Perasaan tidak enak segera memenuhi hati mereka. Sulit dipercaya bahwa Yun Xiao telah mengalahkan Pei Mingzi. Tetapi pemandangan di depan mereka tentu tidak bisa dibantah. Mereka semua menatap celah itu dengan gugup, menunggu sosok Pei Mingzi muncul. Namun, sampai celah itu tertutup, tidak ada orang yang keluar. Rasa dingin menjalar ke hati semua orang. Bahkan Liao Yangping dan yang lainnya pun sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Tapi kenyataan ada di depan mata.
seorang martial Shofregen tingkat tinggi, kini telah gugur. Dari kemunculannya yang mengesankan hingga akhirnya menghilang, seluruh proses itu terjadi di depan mata semua orang. Di tengah kebingungan semua orang, Yun Xiao mengangkat pandangannya ke arah Beiming Lai Feng. Dengan suara dingin dia berkata, "Sekarang giliranmu, Tuan Muda Lai Feng." Dan sekian kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video. Bye.